Ganjar Pranowo menggusur Prabowo Subianto dari klasemen elektabilitas calon presiden. Dan minggu ini menjadi kenyataan. Survei Litbang Kompas menempatkan Ganjar di posisi pertama sebesar 34,1%, menggusur Prabowo yang memperoleh 31,3%. Ganjar bahkan unggul mutlak sebesar 14,9% dari Anies Baswedan yang hanya memperoleh 19,2%. Sobat, ada banyak faktor yang menyebabkan Ganjar sukses menggusur Prabowo. Saya garis bawahi dua faktor kunci. Pertama, Ganjar sudah mulai keluar dari bayang-bayang Presiden Jokowi. Ganjar tidak sepenuhnya mengandalkan endorsement alias pansos pada Jokowi seperti terus dilakukan Prabowo. Ganjar turun sendiri ke lapangan, berdialog dengan rakyat. Bahkan Ganjar pada sebuah kesempatan dengan sopan meminta Gibran tak perlu mendampinginya. Ini bukti bahwa Ganjar memiliki karakter, tidak menjual nama orang lain tetapi menjual keunggulan dirinya. Apa itu keunggulan diri Ganjar? Hasil kerja. Keunggulan Ganjar dalam hasil kerja ini yang membuka mata publik, menyadarkan publik untuk meninggalkan Prabowo. Sobat, banyak sekali prestasi Ganjar selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Banyak sekali penghargaan yang diterima Ganjar. Namun kali ini saya hanya mau racik satu saja, yakni prestasi kerja di sektor pangan. Mari kita bandingkan kinerja Prabowo di sektor pangan. Prabowo gagal menangani food estate. Selain pangan seperti singkong gagal produksi, hutan sekitarnya ikut rusak. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, food estate adalah kebijakan yang bagus, namun gagal dalam pelaksanaannya. Mengapa? Salah satunya Prabowo membentuk PT Aquinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan kader parpol. Ini menunjukkan adanya kepentingan pribadi dalam menggunakan anggaran negara. Tidaklah mengejutkan jika PPATK menemukan adanya aliran dana food estate sebesar 1 triliun rupiah ke partai politik. Bau tak sedap pun menyeruak, apalagi dana ini mengalir menjelang pemilihan presiden. Kalau dana BTS 8 triliun lebih yang melibatkan Nasdem diusut kejaksaan, mengapa dana 1 triliun ini belum juga diusut kejaksaan atau KPK? Sobat, faktor kurang cakap dalam manajemen, kolusi dalam kerja, serta adanya indikasi kebocoran dana food estate yang sangat besar ini menurut saya yang membuat elektabilitas Prabowo anjlok. Sobat, Prabowo gagal mengurusi pangan, sebaliknya Ganjar sukses besar dalam mengurusi pangan. Ganjar menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Tahun ini, Kementerian Pertanian memberi penghargaan kepada Ganjar karena sukses membawa Jawa Tengah nomor 2 dalam produksi beras dan hortikultura. Jawa Tengah juga menjadi juara dalam program Kartu Tani Terbaik tahun 2019. Mengapa terbaik? Karena Ganjar sukses membangun dan melaksanakan distribusi pupuk sesuai jumlah, waktu, mutu, dan harga, juga layanan perbankan digital kepada petani. Selain itu sobat, Kementerian Kesehatan menobatkan Ganjar sebagai gubernur terbaik program penyihatan pangan nasional pada tahun 2021. Ganjar juga menggencarkan gerakan lumbung pangan, termasuk lumbung sayur. Salah satu contoh sukses adalah lumbung sayur Pondok Makmur di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Lumbung sayur itu merupakan wujud pemanfaatan dana desa untuk menyiapkan ketahanan pangan dan pangan alternatif yang bisa ditanam para ibu di pekarangan rumahnya. Sobat, kepedulian Ganjar kepada petani sungguh luar biasa. Terbukti dengan mendirikan badan usaha milik petani, yakni PT Wijaya Kusuma Pangan Mandiri. Melalui program ini, para petani tidak hanya memperoleh keuntungan dari penjualan produk mereka, tetapi mereka juga memiliki saham perusahaan. Saat ini sudah ada 1.000 petani yang dibina. Bahkan, para petani di Cilacap yang tergabung dalam badan usaha milik petani kini mendapat omset 2 miliar rupiah dengan modal hanya 200 juta rupiah. Sobat, Ganjar membuat Jawa Tengah sebagai provinsi dengan bunga KUR terendah. Di saat pemerintah pusat memberi bunga 12%, Jawa Tengah memberi hanya 7%. Dan saat ini bunga KUR turun menjadi 3%. Jawa Tengah 2 tahun berturut-turut menjadi penyalur KUR tertinggi di Indonesia. Satu lagi keberhasilan Ganjar adalah membawa Jawa Tengah menjadi provinsi terbaik
dalam pengawasan pangan segar di Indonesia. Prestasi ini diberikan Badan Pangan Nasional. Sobat, belum banyak yang mengetahui keberhasilan Ganjar membangun sektor pangan. Saya yakin jika sudah diketahui masyarakat luas, suara dukungan untuk Ganjar akan melonjak. Mengapa? Pangan adalah sektor vital bagi Indonesia yang memiliki hampir 279 juta jiwa. Dan Ganjar sudah terbukti sukses membangun pangan di Jawa Tengah. Keberhasilan Ganjar membangun sektor pangan ini diperkuat oleh survei terbaru dari Litbang Kompas. Rakyat menilai Ganjar paling cakap mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, unggul dari Prabowo dan Anies Baswedan. Itulah sobat yang dimaksud Presiden Jokowi dengan kalimat jangan salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang sudah teruji dalam kerja nyata dan tidak berniat memperkaya diri dan kelompok oligarkinya. Siapakah dia? Dia adalah Ganjar Pranowo.